Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Gilang Ramadan dengan NPM 22540710005. Ingin mempresentasikan PPT dari tugas Pak Mareli, yaitu Dr. Mareli dalam Banua STPMSI, yaitu tentang sistem transmisi manual pada sepeda motor dan sistem transmisi manual pada mobil. Jadi yang pertama itu adalah, langsung aja ke materinya. Jadi yang pertama itu adalah sistem transmisi manual pada sepeda motor. Sekarang itu pengertiannya, transmisi manual berarti sistem yang tersusun dari gabungan roda gigi untuk dapat memindahkan putaran dari engkol ke roda penggerak. Sedangkan untuk transmisi otomatis pada kendaraan, artinya perpindahan sistem ini terjadi secara otomatis berdasarkan hidraulis, bukan mekanik. Tujuan dari transmisi manual adalah untuk dapat memindahkan tenaga pada mesin kendaraan sesuai dengan kondisi pengemudi karakteristik yang memiliki, yaitu dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar, melakukan gerakan roda mundur, dan menjalankan roda dengan kecepatan tinggi. Contohnya, jika mau mendapatkan torsi yang besar, maka gear input harus memiliki ukuran yang lebih kecil dan output yang lebih besar. Sedangkan ingin mendapat kecepatan gear input dan output harus memiliki size yang hampir sama. Nah, ini adalah contoh dari sistem transmisi yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu adalah contoh gear. Nah, itu ada rumusnya, itu yaitu NG per NP sama dengan MG. Jadi jumlah gigi per jumlah gigi, N itu jumlah gigi, M itu gear ratio. Itu bisa dilihat. Jadi jumlah gigi yang atas sama jumlah gigi yang bawah itu nanti jadinya gear ratio. Nah, habis itu yang kedua itu kita dapat bab adalah penemu transmisi. Penemu transmisi itu pada tahun 1894 muncul gearbox dengan 3 percepatan di Prancis yang diciptakan oleh Emile Levasseur dan Louis Reed van Hart. Komponen tersebut terus dikembangkan hingga pada tahun 1928 terciptalah transmisi manual pertama yang dikenal dengan Cadillac. Transmisi manual pertama kali didemonstrasikan pada tahun 1894 oleh Louis René van Hart dan Emile Levasseur di Prancis. Sebelum ditemukannya penemuan ini, kebanyakan mobil pada saat itu memiliki mesin belakang dan transmisi kecepatan tunggal. Transmisinya diciptakan Van Hart dan Levasseur, melibatkan desain dan sinkron, di mana ketika pengganti gigi pengemudi diharuskan untuk menggeser roda gigi di sepanjang poros desain sliding mesh. Inilah yang menjadi fondasi awal pada transmisi manual modern saat ini. Awal abad 20 atau 19-an, ada banyak kendaraan yang beralih ke transmisi sinkron. Cadillac 1929 adalah mobil pertama yang menggunakan transmisi manual dengan sinkron mesh. Namun, sebagian besar kendaraan tetap menggunakan transmisi non-sinkron sampai pertengahan abad. Contohnya adalah truk dan mobil balap yang masih menggunakan transmisi non-sinkron untuk mengimbangi gaya yang diperlukan atau untuk memindahkan gigi lebih cepat. Ini gambar penemunya, yaitu Levasseur. Nah, ini juga mobil pertama yang menggunakan transmisi manual. Habis itu ada transmisi manual yang pertama itu ada sliding mesh. Sliding mesh itu adalah konsep sliding mesh atau mesh gear gesek yang telah dijelaskan sebelumnya, terutama berkaitan dengan simulasi numerik dan pemodelan perubahan geometrik dalam simulasi. Namun, dalam konteks mesin motor atau kendaraan bermotor, sliding mesh mungkin mengacu pada sesuatu yang berbeda, yaitu transmisi yang menggunakan gigi gesek atau gigi yang dapat bergeser. Dalam konteks transmisi pada kendaraan bermotor, terutama pada kendaraan dengan transmisi manual, terdapat konsep mesh gear gesek atau sliding mesh. Ini terjadi ketika gigi transmisi pada poros input biasanya terhubung ke mesin digeser ke gigi yang berbeda pada poros output yang terhubung ke roda kendaraan untuk mengubah rasio gigi.
Selanjutnya ada constant mesh. Constant mesh itu adalah perbaruan atau upgradean dari sliding mesh. Yang sekarang kita gunakan itu adalah constant mesh untuk transmisi manual. Masih dengan transmisi manual, jadi sistem transmisi ini membutuhkan kopling untuk proses pemindahan dari poros input ke output. Prosesnya sendiri memanfaatkan keterkaitan roda gigi yang tetap jika dilihat dari cara kerjanya lebih rumit dari sebelumnya. Karena saat mesin hidup, poros input akan memutar counter gear. Dampaknya, output gear yang terhubung akan mengambat dan ketika berputar justru poros output tidak akan berputar. Dan untuk spesifiknya sendiri, constant mesh dibagi menjadi dua, yaitu manual transmission pada roda 4 dan roda 2. Nah, ini dia contohnya, gambarnya. Ini ada sliding mesh, ada constant mesh. Sliding mesh itu ya simple banget ya. Simple banget transmisinya. Nah, ini untuk constant mesh yang kita gunakan sekarang. Terus habis itu ini ada manual transmission untuk sepeda motor dan mobil. Yang sebelah kiri itu sepeda motor ya, karena itu mobil. Nah, itulah. Sekarang kita mulai dari part-partnya atau komponen-komponennya yang terhubung dalam transmisi itu. Jadi yang pertama itu ada input dan output shaft, di mana input shaft terhubung dengan mesin, sedangkan output shaft terhubung dengan gearbox ke roda kendaraan. Selanjutnya ada gear itu adalah karena kita menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan, setiap gear memiliki rasionya yang masing-masing, yaitu kita bisa lihat di sini ada gambar gear, yaitu rasionya beda-beda. Yang ada gear paling besar dan kecil, terus apa yang besar dengan sedang, terus besar dengan sedang lagi, terus sama rasio-rasionya. Jadi itu ada tulisan 1:2 75 second, maksudnya 1:2 itu gear 1 dibandingkan gear 2 itu bisa melakukan 75 putaran per 1 detiknya. Nah, selanjutnya bisa pengertian sendiri. Seperti inilah gambarnya. Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5. Itu ada komponen selanjutnya, ada speed gear. Speed gear adalah gigi independen yang terletak di sepanjang output gear. Mengapa dikatakan independen? Karena roda gigi ini tidak terpaut dengan poros input, sehingga meski speed gear berputar, poros output tidak akan berputar. Namun, speed gear ini selalu terpaut dengan roda gigi counter, sehingga saat motor dihidupkan, speed gear akan selalu berputar karena counter gear juga berputar. Di salah satu sisi speed gear terdapat nut yang bisa terhubung dengan sliding gear. Ketika sliding gear bergerak menempel dengan speed gear, jumlah speed gear dalam satu transmisi tergantung dari beberapa tingkat percepatan transmisi tersebut. Untuk transmisi 4, percepatan memiliki 4 buah speed gear dengan diameter yang bervariasi. Habis itu counter gear. Counter gear adalah roda gigi yang berperan sebagai distributor karena fungsi dari counter gear yakni untuk menyalurkan putaran dari input gear masing-masing speed gear. Jumlah roda gigi pada counter gear juga tergantung dari jumlah speed gear. Untuk transmisi 4, percepatan bisa memiliki 4 gigi counter dan 1 gigi input yang memiliki diameter berbeda-beda. Ini adalah contoh dari sliding gear atau gear tetap dan freewheel gear. Bisa dilihat. Ya. Selanjutnya ada sliding gear. Sliding gear berbeda dengan speed gear. Sliding gear merupakan roda gigi yang berpaut dengan poros output sehingga besar kecilnya RPM. Sliding gear juga sama dengan RPM output gear. Dinamakan sliding gear karena roda gigi ini dapat bergeser atau slide. Penggeseran roda gigi pada slide gear dimaksudkan agar roda gigi ini bisa terpaut dengan salah satu speed gear. Lokasi dari sliding gear yang terletak antara dua speed gear. Roda gigi ini berperan untuk memiliki percepatan transmisi. Jadi, saat kondisi netral, sliding gear terletak di tengah. Saat kita injak suatu transmisi, maka sliding gear akan bergerak ke kanan atau ke kiri dan menempel pada speed gear sehingga putaran dari input shaft bisa terhubung ke output shaft. Nah, ini contohnya sliding gear nih. Yang biru itu ya sliding gear itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa berpindah-pindah. Tuh. Sekarang kita masuk ke sistem kerjanya ya. Nah, itu ada sistem kerja ya. Yang pertama, pada posisi netral. Pada posisi netral, kedua shift fork akan berada pada alur posisi tengah. Sehingga
si frog tidak condong ke kanan dan kiri atau sliding gear tadi itu ya. Atau dengan kata lain tidak ada roda yang berhubungan sehingga putaran mesin tidak mampu diteruskan ke roda. Nah, sekarang yang kedua adalah pada saat penambahan gigi. Saat menginjak tuas gigi, maka tuas tersebut akan menggerakkan selektor arm dan overshift selektor sehingga kedua lengan ini akan bergerak ke atas. Pergerakan ke atas pada lengan ini akan mendorong sleeping pin, selektor pin akibat selektor pin dan selektor drum berputar. Putaran selektor drum akan memindahkan posisi alur sehingga si frog gigi 1 dan 2 akan bergeser untuk berkaitan dengan roda gigi kecepatan 1. Saat kita melepas injakan atau ketika tuas gigi kembali kecepatan 1, saat kita melepas injakan atau kecepatan 1 semula, selektor arm dan overshift arm juga akan kembali turun. Namun, karena bagian luar dari arm ini dilandai, maka penggerakannya tidak sampai membuat selektor drum kembali ke posisinya. Di pangkal selektor shift juga terdapat return spring sehingga lengan ini bisa mengembang ketika kembali dari posisi atas ke posisi semula. Nah, terus selanjutnya ada pada saat penurunan gigi. Ketika kita mengungkit tuas transmisi, maka selektor arm dan overshift arm tidak bergerak ke atas melainkan bergerak ke bawah. Hasilnya, bagian atas selektor arm akan mendorong selektor pin ke bawah, sehingga selektor drum berputar ke arah bawah dan roda gigi kembali ke posisi sebelumnya. Mekanisme di atas biasa kita temui pada motor-motor bebek pada umumnya yang memiliki gearbox 4 percepatan. Namun pada motor dengan 5 percepatan, biasanya dari netral kita bisa langsung berpindah ke gigi 2. Itu karena pada transmisi 5, percepatan yang sering dipakai pada motor-motor sport memiliki 3 alur. Namun alur tambahan ini memiliki arah yang berkembalikan dan hanya memiliki satu lakukan, sehingga hanya sanggup digunakan untuk memindahkan satu roda gigi. Demikianlah penjelasan cara kerja transmisi maupun sepeda motor. Dan ini contohnya dari gigi netral. Gigi netral itu seperti ini. Gigi nektor berpindah berpindahnya gear bebas dan gear bebas, starting gear dan sliding gear. Nah, ini dia nektor gigi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem transmisi manual pada mobil. Kita kembali ke pengertiannya ya. Jadi transmisi adalah gear train roda gigi yang mengatur torsi dan kecepatan dari mesin hingga ke roda, di mana kecepatan dan torsi harus disesuaikan dengan keadaan kendaraan. Misalnya, pada kendaraan start atau menanjak, biasanya kita akan menggunakan nilai gear yang lebih rendah untuk mendapatkan torsi yang besar dan kecepatan putaran yang lebih rendah. Dan pada saat kita akan di laju yang datar, yang tidak terlalu membutuhkan torsi, kita menggunakan gear yang lebih besar untuk mendapatkan kecepatan putar roda yang lebih tinggi dengan torsi yang rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena ada suatu prinsip kerja pada gear rasio sepasang gear atau yang disebut roda gigi, di mana kedua gear tersebut berfungsi untuk mengkonversi antara kecepatan putaran dan juga torsi, namun memiliki ukuran berbeda sama lain. Nah, contohnya ini gear 1. Misalnya kita start gigi 1 gitu. Nah, itu ada rumusnya tuh. Rumusnya itu kecepatan dikali torsi sama dengan power. Ya, kalau misalnya jalannya landai berarti kan kita bisa mengukur kecepatan kali torsi, nah sama dengan berapa powernya. Nah, habis itu kembali lagi ke penemu transmisi. Transmisi sendiri baru diterapkan pada kendaraan pada tahun 1891 dan penemunya adalah Bernhard Levasseur. Dengan penemunya transmisi manual yang disebut dengan sliding mesh, yaitu transmisi yang pertama kali kita ketemukan, di mana sebelumnya menggunakan sliding mesh ini, transmisi ada menggunakan satu buah percepatan, yakni netral dan gear 1 untuk berjalan yang disimpulkan pada saat itu masih jauh dari kata efisien. Hal itu dikarenakan satu percepatan itu harus bisa untuk start dan mencapai top speed yang tinggi. Maka dari itu diciptakanlah sliding mesh tersebut yang menjadi cikal bakal untuk transmisi manual yang ada saat ini adalah constant mesh. Nah, tadi kan udah lihat ya
contoh apa maksudnya gambar orangnya kayak mana. Nah ini gambar orangnya nih pada Atlas pasal pada 1851. Lanjut, selanjutnya ada komponen transmisi manual pada mobil. Nah sekarang kita lanjut ke langsung aja ke komponen-komponennya. Yang pertama ada gigi penyesuaian. Komponen ini merupakan tambahan yang terletak pada gigi transmisi. Synchronizer berfungsi untuk menjaga pemutaran apabila kedua gigi yang tersambung tidak dalam posisi sama, serta memudahkan mengatur kecepatan dari gigi satu ke gigi lainnya. Selanjutnya ada poros input, adalah komponen sumu yang paling berhubungan dengan kopling. Tugasnya adalah untuk membantu memutar dalam gearbox kendaraan. Habis itu ada garpu pemindah. Fungsi utama komponen shift fork adalah untuk memindahkan gigi sesuai pada sumbunya, sehingga gigi mudah pada saat pemasangan dan pemindahan. Itu ada tuas persneling. Tuas persneling pada transmisi manual bertugas untuk memudahkan pengemudi mobil melakukan pemindahan gigi transmisi berdasarkan posisi dan kebutuhannya. Habis itu ada tuas penghubung. Tuas penghubung adalah komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara shift fork dengan tuas persneling. Habis itu ada bak transmisi. Bak transmisi adalah bak transmisi yang berguna sebagai tempat penyimpanan oli transmisi serta wadah bearing transmisi dan poros. Selanjutnya ada input shaft. Input shaft itu berhubungan langsung dengan kopling kendaraan. Input shaft merupakan poros input sebagai tempat aliran tenaga mesin dari kopling ke roda gigi. Fungsi utamanya yaitu untuk mendapatkan putaran gigi atau putaran gear pertama kali sebelum mengalir ke gigi lainnya dalam gearbox pada sistem transmisi. Output shaft, komponen ini bertugas sebagai wadah persneling dan membantu proses pemindahan torsi dari transmisi ke bagian gigi terakhir. Selanjutnya ada counter gear. Bagian ini dapat menghasilkan torsi mulai dari gigi input menuju bagian gigi kecepatan. Ini ada hub sleeve, itu adalah bertugas sebagai pengunci agar output shaft bisa diputar dan diberhentikan pada saat kendaraan dijalankan. Habis itu ada reverse gear. Bagian ini dapat mengubah putaran output shaft agar mobil bisa dijalankan mundur. Jadi ini adalah R, atau kalau misalnya di mobil itu ada kata R itu, nah itu jadi mundur. Nah ini adalah reverse gear. Selanjutnya ada bantalan. Bantalan itu berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan permukaan komponen pada saat proses transmisi berjalan. Habis itu ada speedometer gear. Terus bagian ini bisa menggerakkan kabel agar kecepatan mobil saat dikendarai dapat terukur. Selanjutnya ada wadah transmisi. Beberapa fungsi wadah transmisi yaitu sebagai tempat penampungan oli transmisi, pelindung semua komponen transmisi, serta wadah untuk bearing transmisi. Berikut poros input dan outputnya. Itu ada bak pemanjang. Sambungan dari bagian bak transmisi yang ujungnya kerucut. Di dalamnya terdapat oil seal yang berguna untuk mencegah kebocoran pada oli transmisi. Fungsi lainnya sebagai pelindung komponen output shaft yang kemungkinan keluar dari bak transmisi atau dari speedometer gear. Nah, lanjutkan. Sekarang cara kerja transmisi manual pada mobil. Nah, ini kita bisa lihat dulu ya. Nah, ini dia komponen-komponennya itu. Udah ada di situ semua. Ada input shaft, gigi 4, hub sleeve, gigi 3, gigi 1, fork, gigi 2, terus output shaft, reverse gear, sama counter gear. Nah, bisa dicek sendiri bagian-bagiannya. Terus habis itu komponen fungsinya kan juga di atas PPT, jadi kalian bisa menycroll ataupun membalikkan videonya ke sebelumnya. Setelah itu ada cara kerja transmisi manual pada mobil. Transmisi manual bekerja pada prinsip yang sederhana dengan menggunakan rasio roda gigi. Sebuah perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisinya. Transmisi mobil manual juga menganut proses momen. Artinya, dengan perbandingan roda gigi akan dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin saat mobil sedang dikendarai. Seperti contohnya, saat mobil melewati jalan yang menanjak, maka diperlukan torsi yang lebih besar untuk menahan beban yang ada. Torsi didapatkan dengan cara mereduksi kecepatan putar melalui transmisi sehingga didapat torsi yang lebih besar daripada daya yang sama. Sebaliknya, jika dibutuhkan torsi yang lebih rendah, maka kecepatan akan ditingkatkan. Pada persneling, transmisi manual terdapat pula kode huruf dan angka. Adapun untuk artinya adalah huruf N yang mempunyai arti mesin dalam keadaan netral. Dalam artinya, mesin dan transmisi tidak terhubung. Kemudian ada angka 1 sampai dengan angka 6. Ada juga yang hanya sampai angka 4 atau 3.
Gigi 1 merupakan gigi pertama yang umumnya digunakan saat mobil baru akan ideal jalan. Idealnya kecepatan maksimal untuk gigi 1 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian gigi 2 berfungsi untuk menjalankan mobil dengan kecepatan 20 sampai 35 km per jam. Sedangkan gigi 3 umumnya digunakan pada saat jalan mulai lancar dengan kecepatan 35 sampai 45 km per jam. Selanjutnya gigi 4 dan 5 umumnya digunakan pada saat jalanan yang bebas dan bebas hambatan ya, panjang dan bebas hambatan seperti di jalan tol, dan batas kecepatan untuk gigi 4 idealnya maksimal 65 km per jam, sedangkan gigi 5 bisa sampai 100 km per jam atau lebih. Kemudian gigi R itu berfungsi untuk jika mobil akan berjalan mundur. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan transmisi manual. Transmisi mobil manual mempunyai kelebihan mudah perawatan, engine brake lebih optimal, dan irit BBM. Kemudian ini juga mempunyai kekurangan, yaitu membuat kaki kiri cepat pegal karena harus selalu menginjak kopling saat akan memindahkan gigi transmisi. Kemudian, transmisi mobil manual juga tidak mudah digunakan bagi pemula, khususnya yang baru belajar mobil, sebab belum terbiasa menyelaraskan kaki untuk menginjak kopling dan pegal gas. Adapun untuk perawatan dan transmisi mobil manual adalah dengan penggantian oli secara berkala, tidak menggunakan gigi tinggi saat RPM rendah, memindahkan gigi mundur saat mobil maju, menginjak kopling setengah-setengah, dan serta menggantungkan kaki di pedal kopling. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Muhammad Gilang Ramadan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tutur kata atau perbuatan. Terima kasih sudah melihat PPT saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.